Cek. Selamat sore Bapak Ibu dan Shalom. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati kita, menolong kita senantiasa. Tuhan, puji Tuhan, kita boleh ada pada saat ini untuk bersama-sama kita beribadah, kita menikmati berkat Tuhan. Telah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Robson, terima kasih ya, akan menyampaikan berkat firman Tuhan, dan juga Bapak Pendeta Mark, terima kasih Pak Pendeta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Ada banyak nama-nama yang kita kenal. Barangkali nama itu sangat berarti buat kita. Dan tidak terasa kita mengagung-agungkan nama-nama yang ada dalam dunia ini. Tapi pada hari ini, pada sore hari, kita kembali diingatkan untuk kita hanya meninggikan nama Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan di atas segala nama-nama yang kita kenal. Kita bersyukur atas segala sesuatunya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menjaga. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Betapa mulianya Tuhan. Ku rindu menjaga dirimu.
Bapak Ibu Saudara. Kita meninggikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini pada sore hari ini ya Bapa, karena keberadaan kami, apapun keadaan kami, semua sesungguhnya hanya karena anugerah-Mu semata. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai Engkau mengantarkan kami tiba di tempat ini dengan selamat. Bapa, biarlah Engkau sertai perayaan Natal pada sore hari ini menjelang malam. Biarlah perayaan Natal ini boleh menjadi perayaan yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah semua yang melayani Engkau urapi ya Bapa, supaya mereka dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah firman yang akan disampaikan juga menjadi firman yang memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan acara perayaan Natal ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau disukakan dengan acara pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Pelayanan HIM adalah atau Harvest International Mission memiliki suatu kerinduan untuk membuka tempat-tempat pelayanan. Karena itu memanggil banyak orang untuk menjadi pendoa, pemuji, pemusik, pengkhotbah,
gembala dan sebagainya. Puji Tuhan dalam perjalanan waktu telah menjadi keluarga besar HIM beberapa hamba-hamba Tuhan. Dimulai dari Bapak Pendeta Michael dan beliau dalam pelayanannya bergabung dengan gereja GBI. Kemudian ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang setelah beraktivitas pelayanan HIM bergabung dengan sinode-sinode yang lain. Ada dari GPPK, ya. Dan pada bulan ini ada 3 hamba Tuhan yang menjadi keluarga besar HIM dan mereka bergabung, 2 menjadi GSKI atau 2 bergabung ke sinode GSKI dan 1 ya belum menentukan akan bergabung kemana. Tahun depan juga diharapkan atau dirindukan ada 2 hamba Tuhan lagi yang menjadi keluarga besar HIM dan kemungkinan besar mereka akan bergabung menjadi di sinode GSKI. Puji nama Tuhan. Terima kasih dalam Natal ini kami diberikan tempat yang luar biasa. Ya. Kami bersyukur untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Mark dan juga seluruh tim yang setelah memberkati kami dengan ruangan yang luar biasa ini. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setelah kita nyanyikan satu pujian siarkan di gunung, nanti Bapak Noel ya akan memberikan kesaksian pujian. Beliau adalah salah satu keluarga HIM yang ya berikan sorak-sorai buat Tuhan kita ya. Yang bulan ini atau tahun ini bergabung menjadi keluarga besar HIM Noel Ministry digembalakan oleh Ibu Siska. Mungkin Ibu Siska boleh bangkit berdiri. Ya, puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk. Ya, kita nyanyikan pujian Hai Siarkan di Gunung. Setelah itu kami mengundang Bapak Noel untuk memberikan kesaksian pujian ya. Hai siarkan kita di mana jua. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung sekali lagi. Hai siarkan di. Kami mengundang Bapak Noel. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Puji nama Tuhan. Saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya berdomisili di Depok Beji. Ya jauh sekali dari sana ke sini. Terus saya hari-hari melayani dari gereja satu dan gereja yang lain. Nggak lama kemudian ketemu Ibu Siska. Kita punya satu tujuan untuk mengadakan ibadah dan membuka ministry gereja kecil.
lebih jelasnya biar Ibu Siska menjelaskan bagaimana jalan ceritanya sampai terjadi tersebut. Shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul di sini. Kami pribadi dari Depok. Awalnya kami pembukaan ministry kami, aku pribadi anak buahnya Pak Philip. Kebetulan aku juga anggota pengurusnya di gerejanya Pak Philip. Jadi aku ngerasa bahwa aku tuh anak didiknya Pak Philip gitu. Jadi aku pelayanan di Depok juga, terus bergabung juga sama gereja Pak Philip. Suatu ketika pas aku lagi pelayanan di GKI, aku ketemu Noel. Terus aku dengar, oh suara kamu bagus Noel. Terus kata Noel, ya tapi aku kondisinya gini Bu Siska. Aku bilang sama Noel, Noel Tuhan Yesus itu ngeliat casing loh. Aku bilang. Terus dia nangis sama aku, Noel kamu gak usah nangis sama aku malu Bu Siska, gak ada yang perlu dimaluin Noel. Kalau orang gak pandang kamu, Tuhan Yesus itu pandang kamu loh. Aku bener Bu Siska, iya makanya aku bilang suara kamu bagus loh. Tuhan bisa kasih kekurangan kamu di satu sisi, tapi Tuhan bisa tambah kamu di satu sisi. Suara kamu bagus, kamu kembangin, yuk nyanyi di tempat aku. Aku gak pede Bu Siska, gak usah, untuk kemuliaan Tuhan gak ada kata gak pede. Nah akhirnya dia gabung sama aku, terus aku bilang Noel daripada kita cuma kumpul doa gini, gimana kalau kita buka ministry. Bu gimana ya Bu Siska, gak apa-apa, kamu harus maju, anak Tuhan gak boleh minder, gak boleh maju, gak boleh setengah-setengah. Karena dalam Tuhan itu gak bisa suam-suam kuku. Akhirnya dia maju dan inilah hasilnya. Noel udah maju, silakan Noel nyanyi. Puji nama Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah lagu lama yang dibawakan Welmar Kayahuntu, judulnya Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sama-sama kita nyanyikan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
percaya padamu, Yesus ku percaya padamu. Terima kasih. Puji nama Tuhan, ya Bapak Noel ya menerima dan menjawab panggilan Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Mari kita dukung terus dalam doa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kita sama-sama katakan dalam pujian ini. Ya kita pakai berdiri Bapak Ibu Saudara. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Musik memuji Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Setengah suara. Glory, haleluya. Lebih lembut lagi. Glory, haleluya. Lebih lembut lagi. Glory, haleluya. Hey, hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan ada keselamatan kita. Haleluya, Tuhan kita Raja, Dialah Raja.
yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, pasukan keselamatanku, Dia menolongku, yang Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitan, mujizat teladan, amin. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal kemuliaan-Mu. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja-Ku. Syukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, pasukan keselamatanku, Dia menolongku, yang yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitan, amin. Mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah kekuatan-Mu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja-Ku. Kau yang percaya Tuhan, haleluya. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Kau yang percaya, kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah kekuatan-Mu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Raja-Ku. Kau Raja-Ku, Kaulah Raja-Ku. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, dan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu akan memberikan hatinya, suaranya pada kita pada sore hari ini melalui hambanya. Engkaulah perisaiku. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu
firman-Mu Tuhan. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti ini. Tenangkan jiwa, bukan berdiri. Selalu menopang hidupku. Dengan segenap hati kita berkata, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku kan berdiri. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri. Haleluya. Bukan berdiri ya Tuhan, karena firman Tuhan. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami mengundang untuk hambanya Bapak Pendeta Robson untuk menyampaikan berkat firman Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, yang selalu menyertai dan memelihara hidup kami. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita karena kami merayakan Natal. Dan kami ingin benar-benar menyambut Engkau dengan benar, dengan sikap hati yang benar.
Untuk itu tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh memahami, mengetahui bagaimana cara kami menyikapi Engkau Sang Natal dengan benar. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya sungguh sangat berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh menjadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan, baik kepada Pak Gembala, Pak Filipus, dan kepada para pelayan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tahun kita merayakan Natal, tetapi kita tahu ada sedikit perbedaan perayaan Natal di tahun ini. Karena memang di tahun ini kita dikondisikan untuk merayakan Natal secara sederhana. Dan memang sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Karena ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini pun, dia hadir dalam kesederhanaan, bahkan dalam kehinaan. Tidak tunggu pada waktu dia disalibkan dia mengalami kehinaan. Tetapi pada waktu dia lahir dia sudah mengalami kehinaan. Karena dia lahir di kandang domba. Jadi dalam segala keadaan kita harus bersyukur. Dalam perayaan Natal apapun kondisi atau keadaannya kita harus bersyukur. Meskipun tidak semarak tahun-tahun yang sebelumnya kita merayakan Natal di tahun ini. Kita terkondisikan. Namun bisa saja kita lebih bisa atau lebih baik memaknai Natal itu dengan kondisi saat ini. Kita bisa memaknai Natal itu dengan benar. Karena kondisi, situasi kondisi. Karena memang Natal itu bukan soal berbicara tentang pernak-pernik Natal, ya, atau sesuatu yang bersifat lahiriah, bagaimana kita menghiasi rumah kita, gereja, bagaimana kita membeli sesuatu yang baru, pakaian baru dan lain sebagainya macamnya. Bukan itu. Saya takut kita disibukkan dengan semuanya itu sampai kita lupa esensi Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menyambut Sang Natal itu dengan benar. Dengan sikap hati yang benar. Itulah esensi Natal yang sesungguhnya. Nah, apakah kita sudah memiliki sikap hati yang benar menyambut Sang Natal? Itu masalahnya. Dan sebenarnya kita tidak sedang merayakan Yesus yang lahir sebagai bayi lagi. Karena dia sudah kembali kepada kemuliaannya. Yohanes 17 ayat 5. Glorify me with the glory I had before the world was. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Dia sudah kembali ke dalam kemuliaannya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dia sudah kembali dan dia sekarang sebagai raja di atas segala raja. Dia sebagai Tuhan atas alam semesta. Jadi dia bukan seperti bayi yang sering ditempatkan di belakang mimbar. Bukan, dia sudah kembali kepada kemuliaannya. Dan sekarang ini sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kali kedua. Dan itu jauh lebih penting. Jadi dalam setiap perayaan Natal kita harus mengingat bahwa Yesus itu sudah hadir. Kedatangannya kali pertama sudah selesai. Nah sekarang bagaimana kita menyambut Yesus yang sudah pernah datang dengan sikap hati kita yang benar saat ini. Supaya ketika dia datang kali kedua kita didapati berkenan di hadapannya. Itu jauh lebih penting. Dan esensi kita mengikut Yesus adalah supaya kita berubah. Kita berubah. Sama-sama katakan dengan saya berubah. Ya, berubah.
Tentunya saya tahu semua kita berharap hidup kita mengalami perubahan dalam banyak aspek. Tentu di zaman ini, di masa pandemi ini sangat susah sekali kita. Dalam banyak hal kita susah. Bisnis susah, menjalani kehidupan sehari-hari susah, mau kemana-mana pun susah. Jadi susah, serba salah. Ya. Tambah lagi kalau keluar kota, nggak cukup hanya rapid, nggak cukup hanya swab antigen, nggak tahu selanjutnya nanti swab apa lagi, antigen mungkin. Jadi memang serba sulit, serba susah. Dan sebagai orang percaya, kita tentu berharap bahwa ya kita tetap dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Atau yang sudah terlanjur mengalami banyak kerugian, ya kita diubahkan oleh Tuhan lah. Ya, at least di penghujung tahun ekonomi kita sedikit membaik lah. Ya, kita berharap akan hal itu. Atau ada di antara kita yang ya sudah mengalami penurunan kesehatan secara fisik. Ya, kita berharap dipulihkan oleh Tuhan fisik kita. Kita disembuhkan, dipulihkan. Yang sakit disembuhkan. Kita merindukan perubahan dalam hidup kita. Tetapi kalau boleh saya menyampaikan hal yang paling esensial yang perlu kita harapkan. Perubahan apa yang paling penting kita harapkan dalam hidup kita? Tidak ada yang lain selain perubahan karakter. Kita yang mengalami banyak kerugian. Sampaikan kepada Tuhan, melebihi dari aku mengharapkan perubahan atas ekonomiku, finansialku, kesehatanku. Aku mengharapkan Engkau menyelamatkan jiwaku, karakterku. Karena apalah artinya kita sehat secara jasmani, sehat secara ekonomi, finansial kita banyak uang, tapi tidak sehat secara karakter. Karakter kita tidak sehat, jiwa kita tidak sehat. Apa arti semuanya itu? Tidak ada artinya. Makanya lebih dari segala yang kita harapkan Tuhan mengubahkan karakter kita. Karena Sang Natal itu hadir. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan kita. From the dead people to become live people. Dari orang yang mati jadi orang yang hidup. Kita dihidupkan lewat kehadiran Tuhan Yesus. Kelahirannya membuka secerca harapan. Kehadirannya di dunia ini membuat timbul pengharapan atas setiap kita. Kita semua tidak memiliki pengharapan yang pasti. Tidak ada. Semuanya itu dalam bahaya. Kita semua dalam ancaman yang begitu bahaya. Sebelum Kristus hadir, kita terikat dengan dosa, kita terikat dengan kuasa kegelapan, kita terikat dengan kuasa maut, dan tidak ada satupun kuasa yang bisa melepaskan kita dari semuanya itu, selain kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan kuasa kebangkitan itu terjadi saat Sang Natal hadir 2000 tahun yang lalu. Saya tidak mau persoalkan kapan tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Karena terlalu jelimet. Debat panjang kita nanti masalah itu. Sebenarnya kapan Tuhan Yesus lahir? Yang penting dia pernah lahir ke dunia ini dan dia lahir normal. 9 bulan di perut Maria. Yang penting normal. Amin. Tapi kan Yesus itu Tuhan, dia kan Tuhan. Jadi mungkin gak sampai 9 bulan. Jadi berapa? Dia 3 bulan, 4 bulan. Kalau begitu Tuhan Yesus prematur.
Lagunya berubah, bukan Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Jadi berubah, Yesus Juru Selamat lahir prematur. Jadi berubah. Yang penting dia lahir secara natural, normal. Sama seperti kita. Sama seperti kita. Tetapi dari sejak kelahirannya sudah terlihat pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dari sejak kelahirannya, tidak tunggu pada waktu dia disalibkan. Tapi pada waktu dia ada dalam kandungan, sudah terlihat pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan loh. Mengapa saya bilang sudah terlihat pengorbanannya? Tuhan atas alam semesta yang empunya segalanya. Alam semesta ini milik dia. Lalu dia mau menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Salah satu konsekuensinya dia harus berdiam dalam kandungan seorang wanita selama 9 bulan. Bayangkan dia berdiam selama 9 bulan. Sama seperti kita dalam rahim seorang wanita. Itu gak gampang. Itu sudah sebuah pengorbanan. Coba bayangkan. Tapi jangan tanya sama saya, ngapain aja ya Pak Pendeta Tuhan Yesus dalam kandungan Maria. Saya gak tahu jawabannya. Yang kita tahu, kasihnya itu begitu besar atas setiap kita. Sampai harganya pun mahal sekali. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, berapa harga Bapak Ibu dibayar? Seharga anak tunggalnya. Jadi mahal. Bapak Ibu ini lebih mahal daripada seisi dunia ini harganya. Lebih mahal. Anak tunggalnya loh, bukan main-main. Harga untuk mengubahkan hidup kita, harga untuk menyelamatkan hidup kita, seharga anak tunggal Bapa, Yohanes 3:16. Seharga anak tunggalnya, Tuhan kita yang mulia, Yesus Kristus. Jadi begitu mahal harga kita. Tidak ternilai, tidak ternilai. Jadi harus kita memandang Kristus. Kita harus memandang nilai diri kita dengan memandang Yesus Kristus. Tidak ada satupun di antara kita, apapun latar belakang kita yang tidak berharga. Semuanya berharga. Katakan kiri kanannya, kamu berharga di mata Yesus. Apapun latar belakang Anda berharga di mata Tuhan Yesus. Mau miskin, kaya, jelek, ganteng, cantik, pioliang, berharga di mata Yesus. Amin. Aminnya lemas. Amin. Habis ini tenang kita makan di rumah masing-masing. Iya. Harga yang dibayar untuk menebus setiap kita mahal. Alkitab berkata bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah. Kematian itu berbicara tentang kehilangan nyawa. Nyawa itu sangat terpaut dengan darah. Itu makanya Tuhan Yesus menebus kita dengan darah. Darahnya ditumpahkan. Agar kita hidup. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tapi disembuhkan di situ bukan sembuh dalam pengertian fisik. Rohani, karakter. Itu konteksnya. Baca Alkitab harus benar, Pak. Amin. Oleh bulir-bulirnya kamu disembuhkan. Maaf Pak Pendeta, salah. Bukan bulir-bulir, tapi bilur-bilur. Bulir-bulirnya saja sudah sembuh, apalagi bilur-bilur. Nah, Pak Pendeta kan raja ngeles. Itu bicara tentang kesembuhan karakter, keselamatan kita, bukan fisik. Hanya lewat bilur-bilur, hanya dengan darah kita bisa dipulihkan, diubahkan, diselamatkan oleh Tuhan. Hanya dengan darah. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita dari sakit tanpa darah Kristus. Tapi Tuhan, Allah Bapa tidak bisa menyelamatkan kita, mengampuni kita tanpa darah Yesus. Darah harus tertumpah. Ibrani menegaskan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Itulah makanya sering sekali dalam perjanjian lama domba dikorbankan, darahnya dicurahkan. Itu hanya gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus yang akan dikorbankan, disembelih untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi Natal itu sebenarnya berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar atas setiap kita. Kasih Allah yang begitu besar, melebihi dari apapun. Dan esensi dari perjanjian lama itu adalah kasih. Esensi dari perjanjian baru adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16. Esensi dari Injil adalah kasih. Ketika Tuhan Yesus ditanyakan apa inti dari hukum Taurat, hanya 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Mengasihi Tuhan juga harus pakai akal. Amin. Jangan bilang begini, alah udah tanggalkan pikiran kita. Kita gak perlu pintar-pintar untuk mengasihi Tuhan. Salah, harus pintar Pak. Amin, harus pakai otak. Gak boleh gak pakai otak, jangan bilang begini. Pak Pendeta dulu saya sebelum jadi Kristen terima Yesus sedikit-sedikit pakai otak, sedikit pakai otak. Sekarang setelah terima Yesus gak pakai otak. Gak boleh, harus pakai pikiran. Amin. Supaya kita gak diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang tidak benar. Iya. Apalagi kalau kita lihat di medsos, aduh enggak karu-karuan ya. Di YouTube secara khusus. Yang diributkan doktrin. Enggak karu-karuan pendeta berantem hanya masalah doktrin. Ada kalanya jemaat itu enggak butuh semuanya itu. Jemaat itu hanya butuh lihat teladan dari pendeta. Betul enggak? Bapak Ibu? Betul enggak? Ini enggak ada semangatnya sedikit pun. Make some noise. Buat keributan sedikit bah. Betul enggak Bapak Ibu? Pendeta enggak pusing. Jemaat enggak pusing dengan doktrin ini, doktrin itu. Ini Tritunggal itu, ini kayak gini. Enggak pusing. Dia hanya butuh teladan dari pendeta. Betul? Betul? Kegagalan terbesar seorang teolog bukan saat dia tidak bisa menguasai semua teori. Tetapi karena dia tidak menghidupi apa yang dia ketahui. Saya tuh suka debat. Di sini ada Pak Pendeta Mark. Pak Pendeta Mark juga tahu. Dan ini juga orang cerdas dalam hal berteologi. Cerdas sekali beliau ini. Dan beliau juga tahu saya itu suka debat. Siapapun saya debati, saya berani, tidak takut. Lihat aja muka saya kayak gini. Sama sekali tidak takut. Iya tidak apa-apa, baru mulai. Iya, baru mulai selesai. Saya nggak takut sama sekali. Debatin siapapun saya nggak takut. Dan memang saya suka sekali berkelahi di medsos. Saya sebenarnya suka sekali. Tapi akhirnya saya merenung dengan mendalam sekali. Apakah ini kekristenan? Apakah Tuhan disenangkan dengan ini? Ternyata tidak. Saya takut terlalu dalam kita belajar teologi, terlalu dalam kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sampai kita jadi orang-orang yang hanya sekedar tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya, menjadi pelaku firman Tuhan itu jauh lebih penting dari sejumlah gelar yang kita kumpulkan. Karena enggak jaminan jadi doktor teologi pasti hidupnya berkenan, pasti mencintai Tuhan, pasti mengasihi Tuhan, pasti kudus hidupnya. Belum tentu, bukan hanya belum tentu loh, belum tentu lebih tinggi. Pendeta pasti benar hidupnya, belum tentu. Saya dulu di asrama sempat waktu S1. Saya pikir hamba-hamba Tuhan yang sekolah teologi itu di asrama itu pasti kudus-kudus hidupnya. Rupanya kudis-kudis. Iya, saya ingat betul tuh waktu di asrama, kami setiap hari Kamis itu doa puasa. Mulai puasanya dari sejak kita mulai tidur malam. Misalnya jam 10 malam tidur ya, itu puasa. Sampai nanti buka jam 5 atau jam 6, saya agak lupa. Jam 5 atau jam 6, jam 6 kalau nggak salah.
Bayangkan, itu laparnya bukan main. Nggak pakai sahur-sahur, jam 3 subuh nggak pakai. Bayangkan, itu laparnya bukan main. Itu kalau ada yang buat kita marah, pengen kita makan. Saking laparnya. Nah, kita itu jarang makan enak. Kalau puasa, kita makan enak pas buka puasa. Hauce sencemping. Makan enak. Biasanya tahu tempe. Tahu tempe terus. Sampai kita buat lagu, tahu tempe tidak berubah. Tahu tempe tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tahu tempe terus. Tapi kalau Kamis, hauce sencemping. Ada sayur asam. Ada ayam. Tapi tetap ada tahu tempe. Itu kan satu paket. Satu paket itu. Nah, biasanya pas mau buka puasa, yang pimpin doa itu kakak tingkat. Nah, ini dia masalahnya di sini. Kakak tingkat. Dan kakak tingkat kalau berdoa pas buka puasa, itu doanya panjang kali. Bukan panjang-panjang kali. Apalagi kalau orang Batak yang berdoa pakai bahasa Inggris. Padahal enggak ngerti kita apa yang dia bilang. Bilang I do have. Aduh, ya kan berdoa. Ayam, tahu, tempe, sayur asam, berdoa. Amin. Ayam saya hilang. Di asrama pendeta. Ayam saya hilang. Saya tanya sama kakak tingkat di sebelah, Kak, ayam saya mana? Dengan muka malaikat dia bilang begini, saya enggak tahu. Permisi ya, Dek. Dia permisi ya, Dek. Rupanya ayam saya di kantong belakang. Ya Allah, tapi tahu tempenya enggak diambil. Ditinggalkan. Udah bosan dia. Selanjutnya, ya kita yang sudah jadi korban punya pengalaman kan. Akhirnya punya strategi. Waktu doa, kita doa perlindungan. Makanan kita lindungi. Enggak apa-apa panjang kali, enggak apa-apa. Nah, kalau saya bukan hanya begini, ayam saya kena dagu saya. Jadi tidak ada yang bisa ambil. Kalau ambil berantem. Ya Allah. Aduh. Itu sekolah teologi ya. Kadang-kadang itu baru satu. Banyak ini sebenarnya case-nya. Banyak kali. Dan saya sering jadi korban. Maklumlah muka polos begini. Dulu. Sekarang masih juga. Tetap. Nah, ada lagi. Jadi kita kan biasa tuh kalau anak-anak asrama kalau Sabtu Minggu itu pelayanan pergi ke gereja hari Minggu, Sabtu Minggu, ya kan? Terus biasa dapat PK. Bukan peninjauan kembali, persembahan kasih. Iya kan? Dapat salam tempel. Maklumlah pendeta itu kan nggak punya slip gaji, yang ada gaji terselip. Makasih Pak Pendeta. Slip gaji enggak ada, tapi sekarang udah enggak bisa, karena enggak boleh salaman. Jadi makin miskin pendetanya. Udah enggak ada slip gaji, enggak ada gaji terselip. Ya Allah. Iya. Jadi Bapak Ibu yang punya bisnis jangan mengeluh. Pak Pendeta, saya banyak sekali kerugian karena corona ini, keronces. Pendeta juga banyak kerugian. Jadwal saya juga banyak di cancel. Maaf Pak Pendeta, kami cancel. Ya Allah, kami cancel terus. Hampir tiap hari saya dengar cancel. Dengan kata lain, udah hilang gaji terselip. Enggak ada lagi. Nah waktu itu kan biasa kan dapat salam tempel. Nah saya itu enggak jarang kalau dapat PK itu beli baju. Senangnya bukan main. Dengan tangisan itu beli baju. Pakai lutut. Dapat PK beli baju. Terus cuci manual. Saking sukacitanya kan biasa sambil nyanyi. Ya Tuhan Yesus terima kasih.
jemur. Sore mau diambil, hilang. Dan biasanya pencurinya nggak langsung pakai, setelah 6 bulan baru dipakai biar nggak ketahuan. Gila gak? Jadi nggak jaminan. Sekolah teologi pun jadi hamba Tuhan nggak jadi jaminan. Kalau nggak punya komitmen dan kesungguhan, keseriusan untuk berubah, kita tidak akan pernah berubah. Berubah itu bukan masalah kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa mampu mengubahkan siapapun. Iya, perubahan itu juga terkait dengan respon kita, tanggung jawab kita. Paulus 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Jangan pernah berpikir bahwa kita nggak pernah ditolak. Berpikirlah bahwa kita bisa ditolak supaya kita sungguh-sungguh atau dengan benar menjalani kehidupan kita. Berpikirlah bahwa kita bisa ditolak. Dan itu yang firman Tuhan sampaikan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukankah bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan. Terus ada orang nanti di akhir zaman berkata, bukan aku kan menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Tapi apa jawab Tuhan? Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Hebat gak menyembuhkan orang sakit? Hebat gak? Hebat. Dalam nama Yesus yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang pesek dimancungkan. Hebat? Hebat. Iya kan? Mengusir setan hebat gak? Dalam nama Yesus setan keluar. Kalau kau tidak keluar, aku yang keluar. Hebat. Bernubuat hebat. Tapi semuanya itu menjadi tidak ada artinya. Kalau hidup kita nggak dinikmati oleh Tuhan. Kata ginosko itu arti sederhananya sebenarnya menikmati. Tidak selalu. Tapi dalam konteks itu pasti menikmati. Karena kan Tuhan itu maha tahu, masa ada yang dia tidak tahu, aku tidak mengenal engkau. Masa ada yang dia tidak tahu, tidak mungkin. Sebenarnya dalam pengertian aku tidak menikmati engkau. Sering sekali kita sebagai orang percaya menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi hidup kita nggak dinikmati oleh Tuhan. Makanya yang paling penting yang harus kita perkarakan sebagai orang percaya yang mengiring Tuhan Yesus adalah bagaimana supaya hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Jangan lagi persoalkan urusan Tuhan, bagian Tuhan. Karena dia sudah melakukan yang terbaik buat kita, yang paling berharga dalam hidup kita untuk kita nikmati, yaitu keselamatan melalui anak tunggalnya. So tidak ada lagi hadiah terbaik, hadiah terindah yang perlu kita nantikan lagi. Udah dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan itu adalah hadiah terindah, kehadiran Sang Putra anak tunggalnya. Sekarang bagian kita adalah bagaimana kita mengikuti teladan hidupnya. Bagaimana dia menjalani kehidupannya. Bagaimana dia menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa. Itu yang kita lakukan, itu yang kita ikuti, itu yang kita peragakan. Karena anak Allah menjelma menjadi manusia, supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sukar, dalam keadaan apapun, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang benar, orang Kristen sejati. Dengan kita tetap mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Saya boleh nyanyi enggak? Boleh nyanyi? Nah. Ini lagu lama ini. Dulu sering dinyanyikan gereja-gereja Pentakosta. Waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah kaya-kaya. Jadi udah jarang dinyanyikan. Padahal lagu ini penting sekali dan alkitabiah. Bagus sekali. Meskipun
Saya susah menderita dalam dunia. Saya mau iri Yesus. Sekali lagi ya, meskipun pikul salib. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Saya mau iri Yesus. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apakah kita akan mengiring Yesus sampai selama-lamanya? Meskipun sakit kita nggak disembuhkan? Cius. Meskipun kita nggak diberkati Tuhan? Meskipun kita kehilangan semuanya? Makin lemas aminnya. Amin. Tadi gua amin. Amin. Lama-lama hilang. Ini waktu saya masih ada Pak Gembala? Masih ada ya? 2 jam lagi ya? Oh iya makasih 2 jam lagi. 3 jam. 3 jam sih Bapak Ibu puas saya lemas. Mengiring Yesus itu gak gampang. Siapa bilang menjadi Kristen itu gampang? Itu orang yang tidak mengerti Injil dengan baik. Mengikut Yesus itu gak gampang. Wong sangkal diri pikul salib. Kita gak mungkin bisa diubahkan oleh Tuhan kalau kita gak mau sangkal diri dan pikul salib. Hanya orang-orang yang mau sangkal diri dan pikul salib yang bisa diubahkan oleh Tuhan. Perubahan kodrat ilahi itu dimulai dari penyangkalan diri dan pikul salib. Baru hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Kalau Anda tidak bisa. Ingat sangkal diri pikul salib. Pikul salib bukan pikul rantang. Pikul rantang teologi kemakmuran. Oh Tuhan itu pasti memberkati kita. Bukan berarti kita gak bisa menikmati hidup. Tapi kita gak bisa lagi menikmati hidup seperti orang dunia. Yang hatinya terikat pada kekayaan, kebahagiaan dunia ini. Nah kita udah gak bisa lagi seperti mereka. Nah kalau kita sudah sampai pada titik ketika Tuhan mau ambil semuanya. Kita rela. Meskipun tidak mudah. Buktinya Ayub sekalipun saleh tetap gak mudah menerima. Tapi itulah konsekuensi dari kita mengikut Yesus, percaya Yesus, kehilangan semuanya. Kalau kita nggak rela kehilangan semuanya, jangan jadi Kristen. Itu harga yang dipatok oleh Tuhan untuk kita bayar. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi dahsyat kekristenan kita, luar biasa kekristenan kita. Kalau kita menjalani kehidupan kita seperti itu. Dan itulah kekristenan. Itu kekristenan. Jangan dikurangi, jangan didiskon. Cukup matahari yang mendiskon. Oke? Amin? Nah, Natal juga berbicara tentang Allah yang menyapa umatnya. Kita nggak mungkin bisa mengenali Dia dengan benar kalau Dia tidak menghampiri kita, tidak menyapa kita. Natal juga berbicara tentang kerelaan anak Allah untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh umat manusia, yaitu kuasa dosa dan kuasa maut. Selebihnya, apapun bisa kita selesaikan meskipun kita terseok-seok. Bahkan seakan-akan ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, kita bisa selesaikan sebenarnya. Pada waktu apa? Pada waktu Tuhan memanggil kita, itu juga bicara tentang pengorbanan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Sampai well finish. Ya, menyelesaikan sesuatu dengan baik. Seperti kalau sakit kita, bagaimana kita tetap bertahan dalam sakit kita. Dan tetap mencintai Tuhan walaupun sakit kita nggak disembuhkan. Itu juga bagian dari perjuangan kita sebagai orang Kristen dalam mengiring Tuhan Yesus. Nggak gampang. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar abang saya
terkena satu sakit yang sudah kita tahu lah, sampai sekarang pun belum ditemukan obatnya. Tumor dan kanker. Waktu saya mendengar saya agak terkejut. Dia tumor dan dia sedih, dia bahkan nangis. Dia nangis. Ya seperti yang kita ketahui lah, kepastian dari orang yang sudah mengidap penyakit ini udahlah mati kebanyakan. Apalagi sampai sekarang masih belum jelas obatnya apa. Saya berusaha untuk menegarkan diri ketika saya mendengarkan sakitnya, tumor hati, hepatoma. Saya sedih sebenarnya, tetapi saya mencoba flashback ke belakang. Saya itu ya sering khotbah seperti ini gitu loh. Ya kita harus berani berkorban bagi Tuhan, rela berkorban, apapun harganya harus kita bayar. Saya sering mendorong jemaat untuk seperti ini, tapi kalau saya sendiri tidak berani bayar harganya, apakah Tuhan tidak kecewa? Makanya saya berusaha untuk menguatkan diri saya harus tegar, saya harus kuat. Dan saya harus menghidupi apa yang saya sampaikan. Jujur saya berharap Tuhan sembuhkan dia dari sakitnya. Tapi lebih dari itu, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan selamatkan dia, selamatkan karakternya, ubahkan dia. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, biarlah kiranya dia boleh didapati Tuhan hidup berkenan. Tidak mudah. Esensinya untuk mengalami perubahan hidup tidak mudah. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh, kita mau serius, kita pasti bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi pelayan tidak jaminan pasti baik, pasti benar. Tidak jaminan sama sekali. Rajin pelayanan, rajin ke gereja, enggak jaminan sama sekali. Untuk itu jangan pernah membangun kepastian akan keselamatan kita hanya karena kita rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin pelayan Tuhan. Enggak jamin semuanya itu. Hal itu hanya dijaminkan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh berjuang untuk mengalami perubahan karakter. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Mari bersama-sama yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, angkat tangan kita, katakan ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mengasihi Tuhan, katakan ku telah mati, dan tinggalkan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti.
serahkan kepada Bapak Gembala. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memberikan Bapak Pendeta Robson bagi kami, untuk kami boleh memahami isi hati Tuhan pada kami semua Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan yang telah kami terima pada malam hari ini sangat menguatkan kami, membawa kepada kami pemikiran-pemikiran yang baru ya Tuhan. Untuk kami mau semakin memahami Tuhan dan mengikuti setiap arahan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Roxom ya Tuhan Yesus, pakai dengan luar biasa dari waktu ke waktu ya Tuhan. Memberkati keluarga, memberkati pelayanan ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memasuki candlelight service. Mungkin musik bisa Malam Kudus. Yang pertama kami mengundang untuk Bapak Pendeta Mark. Kami mengundang untuk petugas lilin bisa maju ke depan. Mungkin bisa di atas sini Pak ya, sini aja ya. Mungkin di tengah Pak ya, pakai lilin yang itu. Ya. Yang kedua kami mengundang untuk Bapak Pendeta Robson, ya bisa di tengah Pak ya. Ya. Itu di samping kanan. Ya. Kami mengundang untuk Bapak Pendeta Sugata sebelah kiri. Kami mengundang untuk Ibu Siska sebelah kanan. Kami mengundang untuk Ibu Lili sebelah kiri. Kami mengundang Ibu Liliani. Ibu Liliani, pengurus dari HIM di sebelah kiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia.
malam sunyi senyap, bintangmu gemerlap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam Bapa, Allah kami, Yesus Kristus, Roh Kudus, dalam ketidakpastian dunia ini, dalam berbagai hal yang kami hadapi dalam dunia ini, satu hal yang kami tahu pasti, bahwasanya tangan-Mu yang maha kuasa memegang kami. Engkaulah yang membawa kami ke dalam kebahagiaan sejati. Keselamatan yang datang dari Engkaulah yang menjamin kami akan hidup selamanya bersama Engkau di langit baru, bumi baru. Jika kami diperbolehkan ya Bapa, kuatkanlah kami dalam dunia ini. Ubahkanlah kami, niat kami untuk berkarakter seperti Kristus Yesus, agar kami dapat hidup dan Engkau menikmati kehidupan kami. Dunia boleh beracara untuk menghimpit kami, untuk menyingkirkan kami dari pandangan Engkau, untuk menyingkirkan kami daripada kasih karunia-Mu. Tapi kami yakin, teramat yakin, kasih-Mu menyentuh kami setiap pribadi lepas pribadi lebih dalam lagi, sehingga kami tidak terlepaskan dari kasih karunia-Mu ya Bapa. Maka jika perbolehkan ya Allah Bapa kami, lawatkanlah kami, setiap diri kami, semua bangsa ini, negara ini, pemerintahan ini, dari paling bawah hingga paling atas. Kiranya kasih karunia menjamah kami senantiasa. Lawatan-Mu nyata ke dalam kehidupan kami, dan kami memaknai Natal yang sesungguhnya, bahwasanya kasih karunia Tuhan Allah Bapa sudah melingkupi kami senantiasa, dan kami menunggu kedatangan Engkau dari sekarang. Untuk kali kedua kami memuji Engkau senantiasa. Kami serahkan segala hidup kami dari sekarang, pertengahan ini, sampai akhirnya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali ke tempat. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Pendeta Sugata sebagai perwakilan dari keluarga besar HIM. Kami persilakan. Tes. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini? Suaranya pelan banget ya. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir pada sore hari ini. Dan saya mengucapkan syukur. Ternyata begitu banyak yang datang hari ini. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri saya. Boleh slide-nya ditampilkan. Perkenalkan, nama saya Sugata Salim. Saya sekarang melayani sebagai gembala di Antioquia International Mission atau AIM. AIM ini apa sih sebenarnya? AIM ini adalah lembaga atau bisa dibilang gereja, tempat di mana saudara-saudara bisa beribadah. Nah,
Antioquia International Mission ini memiliki visi dan misi sebenarnya adalah membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Yang dimulai dari tadi Bapak bilang bahwa karakter itu adalah yang terpenting misinya. Jadi bukan hanya menjadi Kristen yang memang ya jadi Kristen aja secara KTP, tidak. Tapi memiliki karakter seperti Kristus. Ada trust, kepercayaan, bukan hanya sekedar kepercayaan, tapi juga tanggung jawab. Karena kehidupan seorang percaya bukan hanya bicara tentang ya cukup percaya dari bibir, tapi tidak dari itu. Tapi lebih daripada itu adalah tanggung jawab, kehidupan yang bertanggung jawab. Dan yang lain adalah holiness, ada kekudusan. Menjadi orang Kristen tidak berhenti pada cukup percaya, cukup memiliki karakter, tapi tidak memiliki kekudusan atau hidup berkenan di hadapan Bapa. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah Antioquia International Mission, merupakan salah satu peranakan ya. Dan juga saya di bawah naungannya Pak Makli Saputra, Bapak Ibu sekalian, di bawah GSKI Pluit. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin datang beribadah bisa datang tempat kami di Raden Saleh, boleh ditampilkan, ada slide-nya juga. Di Raden Saleh, di gedung Yayasan Kasih Bersaudara jam 10 pagi. Nah, itu aja kira-kira dari saya, dan kiranya Natal pada hari ini memberkati setiap kita semua. Dan pulang dari sini kita tidak berhenti untuk terus berubah. Setiap hari semakin berubah menjadi seperti dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus dalam karakter, dalam tanggung jawab, dan dalam kekudusan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Sukata Salim. Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan beberapa pengumuman informasi. Ya. Sementara saya menyampaikan, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Ya. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar bagi kami semua. Berkat-berkat senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami semua. Kami bersyukur pada malam hari ini kami diperkenankan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Ya. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Mark yang telah ya memfasilitasi ini semua, sangat luar biasa. Ya. Terima kasih pula untuk Pak Pendeta Robson yang telah menyempatkan waktunya ya di tengah-tengah kesibukan yang padat dan tempat yang jauh barangkali Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang tentunya cukup jauh ya perjalanan kemari, ya ada dari luar Jakarta bahkan. Untung hari ini ya, jadi sehingga belum PCR ya. Ya, kalau besok mungkin sudah PCR dan sebagainya ya. Bapak Ibu Saudara, kita terbatas waktunya, jadi sebelum jam 7 gedung ini harus sudah kosong, ya sesuai dengan himbauan pemerintah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mohon setelah selesai langsung pulang Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kenal ngobrol-ngobrol bisa lewat WA dulu ya, karena memang waktunya sangat terbatas. Jadi begitu selesai kita langsung langsung kembali ke tempat masing-masing. Ya, terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, ya pemusik, WL Singer, puji nama Tuhan. Ya ini dari berbagai ya tempat dan teman-teman. Pemain drum juga Bapak Pendeta Ricky, beliau mengembalakan jemaat yang sangat besar, ya puji Tuhan. Karena keterbatasan waktu saya mohon beliau untuk ya hari ini melayani dan puji Tuhan berkenan ya. Pak Moid, terima kasih, Elon dan sebagainya. Pak Wawan dari tempat yang jauh juga, Bu Fanya, terima kasih dan seluruh singer-singer dari STT Agathos, kecuali ini istri saya. Baik Ibu Saudara, ya demikian
Jadi tadi saya sampaikan dalam bulan Desember ini bergabung menjadi keluarga HIM adalah Bapak Sugata dan juga Bapak Wiono. Ya, ada 2 pelayanan, Pak Sugata di daerah Cikini, Pak Wiono di daerah kota. Ya, bergabung sebelumnya adalah Ibu Siska, ya, dan nanti akan menyusul Bapak Abraham dalam beberapa bulan kemudian. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Mark dan juga Pak Pelita Robson. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan di bagian akhir ini dengan segenap kekuatan kita, dengan kesungguhan kita. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how is our God, how great. Oh, sing with me, how great. And Lord, we see how great, how great. Name above of name, name above of name, name is our Lord. Say with me, how great is our God, and all we see how great is our, how great is our God, hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great. Amen, hallelujah. Oh, how great is our God. And all we see are great. How great is our God. And all we see are great. And all we see are great. How great is our God. Kami memuji membesarkan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Karena Tuhan sangat baik kepada kami semua Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan senantiasa mendekatkan hati Tuhan kepada kami semua Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa setiap anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami Tuhan. Kami boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Pendeta Mark Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah menolong kami untuk kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan Pak Pendeta Mark dan seluruh pengurus yang ada Tuhan. Pakai terus ya Tuhan, haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kami bersyukur untuk Pak Pendeta Robson ya Tuhan Yesus yang telah menyampaikan berkat isi Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan memakai senantiasa Tuhan, dari waktu ke waktu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang kudus dan mulia ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dengan luar biasa Tuhan, haleluya, haleluya.
seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan atas mereka semua. Dan pekerjaan dalam usaha Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang dikerjakan, yang diusahakannya Tuhan, kami berseru kepada nama Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atas ya Tuhan. Terus berlimpah-limpah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam sekolah Tuhan, tolong Tuhan. Anak-anak teman-teman STT Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan. Kami katakan anak-anak kami, teman-teman kami, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak yang bermoral baik ya Tuhan Yesus, anak yang sehat, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati tangan-tangan kami Tuhan. Ada sesuatu yang ajaib yang mengagung-agungkan Tuhan yang dikerjakannya. Jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Jadi berkat bagi keluarga. Jadi berkat bagi pribadi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus. Hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Kita semua percaya berkata, amin, haleluya, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, kembali kami persilahkan untuk bersatu itu, setelah itu boleh meninggalkan tempat. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, maaf Bapak Ibu Saudara, pintunya yang sebelah sini ya. Ya, pintunya sebelah sini. Ya. Tetap jaga jarak Bapak Ibu Saudara ya. Tetap jaga jarak. Ada konsumsi tapi jangan berebut karena konsumsinya cukup. Jadi tetap jaga jarak Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin dahulukan yang oma opa. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.